Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan di sini ditunjuk untuk demo. Sebenarnya masih banyak rekan-rekan semuanya yang lebih jago untuk bisa demo, tapi kebetulan ditunjuk. Jadi mau tidak mau kita ya harus demo di sini. Cuman minder juga sebenarnya, deg-degan juga lihat Bang Marjo. Bang Marjo lagi, Bang Marjo lagi. Bang Marjo dari mana nih? Kalisari ya? Bang Ucok. Oh, Bang Ucok ada. Ini lihat Bang Ucok ya, agak minder juga. Lihat koleksinya juga serem banget. Ngeri ya, Pak. Oke, rekan-rekan semuanya di sini sebelum saya demo pohon ini, sebelumnya saya ingin sedikit mengupas atau memberi apa ya? Berbagi pengalaman saja bahwa image kita atau mindset kita mungkin jangan keliru dari awal kita main bonsai itu. Kita harus tahu dulu tujuan kita itu sebenarnya mau kemana. Menurut hemat saya itu ada 3 kriteria bahwa kita main bonsai itu mau kemana sih kita ya. Yang pertama adalah kita bikin bonsai itu semau-mau kita. Pokoknya dipotin, dibentuk, ditekuk semau kita. Menurut kita indah, menurut kita senang, menurut kita happy. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin bonsai sesuai dengan kriteria pameran. Kita ikutan pameran, kita berharap pohon kita bisa ikut pameran, syukur-syukur menang. Dan tentunya dengan kemenangan di pameran menjadikan bonsai kita dengan nilai jual tinggi. Itu yang kedua. Mau tidak mau kalau kita bikin bonsai dengan kriteria nomor 2, kita harus mengikuti aturan main yang mengadakan pameran ataupun panitia pameran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membuat bonsai sesuai dengan kemauan pasar. Pasar ini yang lagi ramai seperti apa sih? Pasar ini yang lagi sold out terus seperti apa sih? Nah itu kita mau tidak mau kita mengikuti gaya yang dimaui pasar. Kita nggak boleh ego, walaupun kita seniman tinggi, kita bikin bonsai menurut kita bagus, menurut kita keren, menurut kita nggak ada cacat lah gitu ya. Akan tetapi kita memaksakan diri untuk ikut yang phase kedua, ya mungkin bisa, karena apa? Ego kita, kemauan kita sesuai dengan konsep panitia. Nah itu bisa berkolaborasi. Akan tetapi kalau bertabrakan, ya kita nggak boleh ego, kita nggak boleh memaksakan diri kita untuk menjadikan pohon kita menang. Karena apa? Menurut saya bagus, ternyata tidak sesuai dengan konsep yang syarat-syarat yang diberikan oleh panitia pameran. Terus yang ketiga tadi, pohon kita itu sebenarnya kita bikin bagus, tapi kok di pasar nggak laku. Oh ternyata berbeda dengan apa yang ada di pasar. Memang seniman itu mengeluarkan unek-unek kita, tapi itu menurut saya ya ada 3 itu. Nah kita bisa menempatkan nih, saya ini di phase kemana nih? Phase 1, phase 2, atau phase 3? Dijawab sendiri-sendiri. Gitu. Nah kebetulan di sini saya yang terakhir nih Pak. Kalau saya, sebelum ini saya juga pengen kasih tahu teman-teman bahwa jangan ada di pikiran kita itu pohon besar mahal, pohon kecil murah, ya. Itu ya mungkin aja ada seperti itu, tapi tidak bisa dipukul rata. Bisa kecil kata Pak Sigit itu gigit katanya kan gitu ya Pak ya. Kecil tapi cabai rawit, karena memang konsepnya memang dari awal sudah sedemikian rupa sehingga ya, jadi memang dari awal sudah program untuk memang kedepannya itu dengan kualitas yang bagus gitu. Dan selama ini bonsai selalu tetap konsisten dengan berbagai macam tempaan ya. Mungkin ada tanaman hias yang naik turun, tapi bonsai itu tetap stabil. Kita jangan takut ya, bonsai itu tetap stabil. Yang bikin rusak harga bonsai itu siapa sih? Siapa? Ada yang tahu? Kita sendiri. Saat kendil kita goleng, itu ya. Nah, sebenarnya bikin rusak dan harga bonsai itu kita sendiri. Bonsai itu tetap stabil ya, harga dari dulu itu tetap stabil. Nah, di sini kebetulan saya
berkecimpung di dunia anting putri ini sejak tahun 2008 ya. Dari 2008 memang fenomena anting putri itu sudah seperti saat ini. Dulu memang banyak sekali, petani banyak, peminat banyak ya, tapi saat di pameran tidak sebanyak yang kita bayangkan. Ada 10 petani, nggak usah banyak-banyak, ada 10 petani. Logikanya masing-masing petani itu punya satu unggulan ya, tapi kenyataannya tidak ada 10 yang di pameran. Itu kenyataannya. Jadi teman-teman jangan takut ya, baik itu anting putri maupun petani-petani yang lain. Saat kita itu ketakutan dengan banyaknya petani, nanti takut harga, itu jangan takut. Yang membuat kita itu tetap kuat itu apa? Kita udah punya konsep, kita udah punya gambaran. Pohon kita itu arahnya mau kemana? Gitu. Nah kebetulan di sini saya berusaha untuk mendemo pohon anting putri ini. Pohon anting putri ini kelihatannya kecil, tapi ini sudah umur sekitar hampir 3 tahunan Pak. Ya, 3 tahunan. Walaupun kecil begini, ini sekitar 3 tahunan ya Pak ya. Ya saya cangkok. Terus konsep untuk cut and grow ini sudah tahapan ke 1, 2, hampir ke 4 untuk pengawatan ini. Jadi memang bonsai itu bikin mahal itu karena prosesnya panjang. Jadi beda dengan pohon yang instan ya. Jadi memang ini nanti konsepnya akan kita bikin pohon mami yang mana ukurannya paling tinggi 15 cm Pak. Kalau mami 15 cm. Kemudian di sini formal, memang kalau kita mau bikin pohon mami itu harus lebih detail ya. Karena memang dia beda sama pohon yang gede. Mungkin ada boleh di bahasa kita menyolong cabang ranting sama sekali. Kalau untuk mami itu tidak bisa karena harus detail sekali. Makanya memang motonya ya Pak, bonsai ya. Motonya apa kira-kira? Sorry saya potong lagi. Moto bonsai kita sama-sama berbagi. Sebenarnya apa sih moto bonsai? Yang kita tahu aja. Ya. Moto dari bonsai itu pertama kayak Bapak ini sabar untuk membuat, yang kedua jujur. Mungkin Bapak akan membuat pohon ini menjadi jujur yang menurut Bapak ini bagus. Lanjutkan Bapak. Oke mantap. Ya sekali lagi kita di sini sebenarnya bukan mengajari ya, kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman sudah kita lakukan dengan konsep yang pernah kita jalanin, bahwa mungkin selama ini kita lihat pohon yang ukuran segini, yang nggak usah yang jadilah, yang sudah mendekati jadi aja mungkin harga udah di atas 10 jutaan ya, yang mame ya. Selama ini yang saya baru dengar pohon mame harga paling tinggi hampir sekitar 50 juta. Kecil sekali. Itu dari Bang Brut. Ya. Kebetulan di sini juga kita pengen menjelaskan sama teman-teman juga bahwa kenapa kita menempatkan tidak di tempat yang terlalu besar. Buat pohon kecil itu juga percuma kalau kita bilangnya kalau kita mau tempatkan gede lebih cepat besar gitu ya. Sebenarnya kalau kita menyesuaikan juga pohonnya seperti apa. Kalau pohonnya segini kalau kita kasih gede juga percuma. Percumanya kenapa? Jangkauan akarnya itu juga gak nyampe gitu loh ya. Andaikan nyampe malah justru kerepotan kita. Kerepotannya kenapa? Saat nanti kita resiko stresnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau kita bikin di beberapa channel YouTube saya itu saya jelaskan bahwa kenapa kita tidak terlalu menempatkan terlalu besar. Ada tujuan yang lain. Salah satunya adalah selain tadi jangkauan akar tadi, yang lainnya juga untuk pembentukan karakter batang ini lebih cepat. Kalau kita terlalu lebar juga, walaupun akarnya kesana kemari cepat, nanti karakter tuanya itu lama sekali. Walaupun mungkin ada sisi positifnya, yaitu perkembangannya lebih cepat. Akan tetapi untuk karakter tuanya kurang. Semuanya itu ada plus minusnya. Semuanya ada kekurangan kelebihannya. Nah kita pengen menempatkan memilih yang mana dulu. Nah itu kalau kita nggak sering sharing, kalau kita nggak sering tanya jawab, kalau kita nggak sering ngumpul sama teman-teman, kita nggak akan pernah tahu seperti itu. Ya, di bonsai di atas langit masih ada langit. Saya juga masih banyak sekali belajar. Kadang saya ngelihat kerjaan saya atau kawatan saya mungkin 4-5 tahun ke belakang, ketawa sendiri kadang Pak. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kita itu juga pernah di face kalian semuanya, ya. Jangan khawatir Pak Ahmed, mungkin Mas Adrian, mungkin yang lain sudah seperti itu kok
ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya ya. Ujuk-ujuk itu apa bahasa Indonesia ya? Buru tiba-tiba. Enggak tiba-tiba, enggak, semua ada proses. Yang penting tetap tadi Bapak bilang kita tetap sabar, kita tetap selalu namanya hobi, enggak cuma bonsai, hampir semua hobi itu kuncinya apa? Kita sering ngumpul, kita sering berbagi, kita sering tanya jawab. Jangan kita sendiri-sendiri. Kebetulan alhamdulillah kita di sini Jakarta Timur, saya berharap memang kekompakan kita ini bisa menjadi momen ya, menjadi momen kebangkitan kita Jakarta Timur untuk menjadi lebih besar lagi. Oke, nanti dikira kita tukang jamu ya, ngobrol mulu ya. Kapan kerjanya kan gitu ya, Mas. Oke, akan kita mulai. Ada kerjaan ntar ngomong. Iya gitu ya. Biasa kalau kita ngomong begini kan sebenarnya cuma ngurul waktu aja kan itu. Saya pikir cuma butuh sabar doang. Katanya perjuangan juga ya, Pak. Perjuangan untuk menunggu ya. Padahal panitia udah nyiapin. Kamu ngomong sebentar lama juga sama, amplopnya udah disiapin tadi. Iya. Gak nyicil lo ya, gak nyicil lo ya. Rontokan. Ya. Tapi pengalaman yang paling ngobrol sama teman-teman Jakarta Timur itu pengalaman baru, bener-bener baru itu ya rontokan itu sebenarnya. Terima kasih Mbak Sugi. Jadi kasih jantung kali Pak. Ya. Ya apa nanti saya dapat rontokannya juga. Oke, kita akan kembali ke materi. Kita sorry ya bercanda Pak Bapak semuanya ya, kita harus memang bercanda salah satu sarana untuk bisa merekatkan kita ya Pak ya. Oke, di sini kita akan lihat bahwa sebenarnya gini. Oke, sedikit saya sampaikan juga. Saya berkali-kali di banyak grup, banyak pertanyaan, kuncinya apa sih? Sebenarnya kunci kita itu kurang maju, kurang apa ya? Kurang di dalam artian kita itu kok nggak maju-maju, dan ini penilaian kita sendiri. Kenapa saya kok nggak maju-maju? Salah satunya adalah kita terlalu ketakutan untuk membuang ranting atau cabang. Itu salah satu faktor. Padahal kita sudah tahu pohon kita sehat, kita salah motong, itu pasti numbuh lagi. Gitu. Itu penyakit nggak cuma sampean Pak, nggak cuma kita banyak, hampir semua teman berkali-kali kalau saya ngomong ketakutan motong. Tapi ada juga yang kebablasan motong Pak, gitu Pak. Terlalu berani. Nggak usah disebutin ya. Oke, di sini juga sedikit nanti akan kita berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman ada konsep lain, tapi yang biasa sering saya pakai untuk pengawatan, bagaimana pengawatan ini juga biar kuat, itu tidak asal ngawat ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat akan apa yang akan saya sampaikan. Di sini tahap pertama adalah kita akan memilih perantingan. Ini sebenarnya kalau kita kawatin ya, ini kan namanya mame ya. Mame itu kan kalau bisa semua sisi ngisi. Akan tapi kalau kita ke phase yang kedua tadi, syukur-syukur yang ketiga, itu kita harus berani menunjukkan bahwa saat nanti di pruning, pohon itu yang bagus tuh ya, ini ada sampel nih, ini salah satu penasentuan saya juga, bahwa pohon itu yang bagus saat ditampilkan gundul itu lebih maco Pak. Itu yang pohon bagus ya. Walau justru malah kalau pas lagi pruning itu lebih bagus. Kenapa? Dia menunjukkan semua percabangannya jelas. Itu yang ini. Makanya kalau apalagi mame ya, kita harus jelas, harus tegas. Jangan menumpuk-numpuk percabangan yang kalau ada daunnya kelihatan rapi, tapi saat di pruning iya ternyata cabangannya ngambil dari itu. Itu kalau nanti maaf ya teman-teman, nanti kalau sudah face-nya sudah maju ya, itu kalau saat kontes mengurangin nilai ya. Oke. Di sini sebenarnya ada cabang yang ini ya. Ini sebenarnya banyak sekali cabang, dan ini sebenarnya kita butuhkan semuanya. Kalau kita pengen cepat bikin rimbun. Akan tapi dalam sebuah video saya jelaskan bahwa kalau anting putri itu motong itu biasanya di cabang yang pertama ya Pak. Di tunas yang pertama. Saat kita pengelosan ini sesuai, cabang ini sudah sesuai ya. Cabang ini sudah sesuai, kita akan nunggu cabang mata tunas yang pertama, baru kita potong. Setelah itu juga selanjutnya pecahan dua ini juga sama Pak ya. Kita ambil di tunas yang pertama. Nah di sini di ruas ya Pak, ruas. Di ruas ya. Ini kebetulan di sini kan ada 4. Ada 4 ini mau tidak mau harus kita buang. Walaupun sayang sebenarnya ya, tapi kalau kita nggak buang sama aja kita masih di phase awal ya.
Yang mahal itu justru rontokannya. Dipungut. Ini Pak. Bang Marjo, rontokan. Ya, saya nungguin dari Bang Marjo aja itu yang Om Chan. Omcat. Yang merah. Kemarin yang kering kemana tak ada rontongan? Ada di bawah ada yang kering. Tuh. Bibi. Oke, ini mungkin nggak terlalu banyak karena kemarin sudah. Kalau sudah pemula sempat saya kawatin semua tuh Pak. Iya, memang ya nanti kan sambil jalan kita akan tahu kekurangan kita seperti apa. Yang penting kita mau belajar sekarang ini. Belajar gampang sekali, tinggal ngeklik keluar fotonya Bang Ucok umpamanya gitu ya. Sesuai ya. Nih, kalau pengawatan itu kadang kita kan ngambil simple ya. Kita ngambil simple ini ketemu ini gitu ya. Ini sebenarnya ada dua kerugian. Kerugian yang pertama mungkin dilihat kurang cakep, kurang rapi. Yang pertama, yang kedua nanti saat cabang ini kesenggol tuh gampang patah. Gampang intinya gampang patah dan gampang berubah. Tapi biasanya kita kalau mau ngawat, ini ada tuh yang punya Bang Ucok. Pokoknya Bang Ucok keren itu. Jadi dari cuman resikonya biasanya kita boros kawat. Nah gitu. Itu Tapi nggak jadi masalah. Jadi pertimbangan saya itu Pak. Kawat aja rontokan. Kawat Nyambung ya. Oh, Ya, dibantu. mulai Ya kita mulai eksekusi ya Pak ya. mulai. Takutnya ntar waktunya habis kok belum selesai Iya. gitu ya enak. Oh, nggak apa-apa. Takut Santai aja, amplopnya nggak jadi kasih nanti Pak. Luar biasa. Saya di belakang Pak aja kalau kayak gitu sih. Sebetulnya wangi ya Pak ya. Ini malah kerepotan gunting kawatnya belum kebawa. Ada yang bawa gunting kawat? Gunting kawat. Ada itu di rumah itu. Ada di belakang sih, nggak apa-apa. Kalian tes kalian nggak bawa Pak? Nggak bawa orang itu. Tahu, tak tahu. Mas Bimo takut dipinjam Pak. Mana nggak bawa ya Mas? Gunting-guntingnya sayang. Nggak kuat. Itu ada. Ada. Oh, siap. Gunting ranting ya Pak. Iya. Terima kasih ya Mas ya. Malu-maluin Pak. Ambil dimakan tapi ulinya. Iya, disambi kopi yang masing-masing untuk menikmati Bapak Ahmad yang akan membuat mame akhirnya di bawah 20 cm. Coy, Bang Andrian. Sampai uli. Jompro. Ayo, lanjut. Stop dulu ya. Ya. Sedih.